Pemirsa intens investigasi. Di balik sorotan kamera, di antara riuhnya spekulasi publik, sebuah kisah yang semula hanya beredar di ruang digital kini menjelma menjadi drama nasional. Nama Ridwan Kamil, Lisa Mariana, dan Atalia Praratya mendadak menjadi pusat perhatian setelah hasil tes DNA yang dinanti-nanti akhirnya diumumkan oleh Bareskrim Polri. Fakta yang terungkap bukan hanya mengguncang opini publik, tapi juga membuka babak baru dalam dinamika hukum, keluarga, dan kepercayaan. Lantas seperti apa reaksi Atalia Praratya pasca sang suami dinyatakan negatif sebagai ayah biologis dari anak Lisa Mariana? Apa maksud dari curahan hatinya yang berbicara tentang cinta dan kekuatan? Sementara itu, bagaimana luapan kemarahan dan kekecewaan Lisa Mariana yang seolah belum terima dengan hasil tes DNA? Benarkah ia akan terus meminta pertanggungjawaban RK, bahkan sampai ke akhirat? Di sisi lain, seperti apa tanggapan pengacara kondang Hotman Paris yang mengaku siap mempertemukan Lisa dengan RK untuk berdamai? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Setelah hasil tes DNA antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana dirilis oleh Bareskrim, publik pun gempar. Tes tersebut menyatakan bahwa anak berinisial CA bukan anak biologis Ridwan Kamil. Di tengah badai opini dan pemberitaan, Atalia Praratya muncul dengan cara yang tak terduga. Bukan lewat klarifikasi panjang, melainkan melalui unggahan singkat di media sosial yang berbicara tentang cinta dan kekuatan. Menguatkan dengan doa, bawa cinta, bawa harapan. Mari bersama-sama menjadi bagian dari harapan. Tanpa menyebut nama atau peristiwa, kata-katanya terasa seperti pelukan sunyi yang menyentuh banyak hati. Namun, Atalia tak hanya hadir sebagai sosok istri yang tegar, ia juga menunjukkan komitmennya sebagai wakil rakyat. Baru-baru ini, dirinya menghadiri Hari Pramuka ke-64 tingkat Kabupaten Bogor. Atalia juga terlihat berkumpul hangat dalam acara makan bersama dan berdiskusi aktif dengan sejumlah rekan sejawat. Di balik sorotan kamera dan spekulasi publik, wanita yang akrab disapa Ibu Cinta itu tetap melangkah dengan tenang, menjalankan tugasnya, dan menyampaikan pesan bahwa cinta dan keteguhan hati adalah kekuatan yang tak bisa digoyahkan oleh apapun. Sebelumnya, pihak Ridwan Kamil melalui kuasa hukumnya, Muslim Jaya Butar-Butar, menegaskan bahwa hasil tes DNA yang menyatakan anak berinisial CA bukan anak biologis sang klien dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan medis.
Ia menyebut proses yang dilakukan oleh Bareskrim Polri dan Dokes telah berjalan profesional dan transparan. Muslim berharap dengan keluarnya hasil ini, maka seluruh polemik yang selama ini bergulir bisa dianggap selesai. Lebih jauh, Muslim membuka kemungkinan adanya jalan damai melalui mekanisme restoratif justice, asalkan Lisa bersedia meminta maaf secara terbuka kepada dan mengunggahnya di media sosial. Terkait langkah hukum lanjutan, Muslim menyebut pihaknya masih mendiskusikan berbagai opsi bersama kliennya sambil menunggu sikap dari pihak Lisa. Ia menekankan bahwa RK sejak awal menghormati proses hukum yang memang harus ditempuh. Bareskrim Mabes Polri, penyidik bersama Dokes sudah mengumumkan hasilnya bahwa Zelina Azura bukan anak biologis dari Ridwan Kamil. Itu jelas, sehingga sekali lagi bahwa hasil ini dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, secara objektif dan transparan, independen. Nah, tentu sekali lagi kami mengucapkan apresiasi yang tinggi kepada pihak Bareskrim Mabes Polri maupun Dokes yang telah menjalankan tugas ini secara profesional, bertanggung jawab, bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan medis. Kami mengharapkan dengan adanya tes DNA ini bahwa Zelina bukan anak biologis dari Ridwan Kamil, maka ini semua selesai. Sudah tidak ada lagi spekulasi, sudah tidak ada lagi perdebatan di media sosial maupun di media manapun. Karena ini sudah selesai. Ya tentu semua peluang ada. Semua ada. Pak Ridwan Kamil kan mempertimbangkan semua itu. Apalagi kalau misalnya Lisa Mariana meminta maaf ke media sosial dan lain-lain. Dan itu juga yang sudah kami sampaikan ke pengadilan. Tapi sekali lagi, ya sudah. Ini sudah kita sudahi. Tidak ada lagi ruang-ruang, ada yang pertikaian lagi antara para pihak. Sementara itu, dari pihak Lisa Mariana, kuasa hukumnya, John Boy Nababan menyatakan menerima sepenuhnya keputusan penyidik Bareskrim terkait hasil tes DNA yang telah diumumkan. Ia mengapresiasi proses yang dilakukan secara profesional oleh Pusdokes Polri, mulai dari pengambilan sampel hingga pengumuman hasil. Meski demikian, ia membuka kemungkinan untuk berdiskusi dengan kliennya apabila ada permintaan untuk melakukan tes DNA kedua sebagai bentuk second opinion. Ia juga mengingatkan bahwa pihak RK sebelumnya telah menyatakan akan tetap bertanggung jawab apapun hasil tes DNA yang keluar. Sebagai kuasa hukum, John Boy menegaskan bahwa dirinya akan terus mendampingi Lisa dalam melanjutkan proses hukum yang sedang berjalan. Yang jelas kami dari pihak kuasa hukum Lisa Mariana, terima kasih kepada Bareskrim maupun Pusdokes Bareskrim sudah menjalankan mulai dari pengambilan tes DNA, sampel tes DNA sampai sekarang hasil, dan kami sangat menerima apapun itu hasil. Seperti yang statement dari pihak Bapak RK ataupun kuasa hukumnya juga kan, apapun hasilnya tetap nanti akan bertanggung jawab ke depannya. Jadi ya dengan hasil hari ini ya kami sangat puas ya. Adapun nanti gimana klien kami mau ada second opinion untuk permasalahan tes DNA itu nanti akan dibicarakan ke depannya. Namanya perjuangan kita untuk klien kami Lisa Mariana pasti akan ada ke depannya seperti apa. Makanya saya bilang saya akan tetap mendampingin klien saya semua permasalahan hukumnya sampai dengan hasil tes DNA ini mudah-mudahan bisa menjadi solusi yang baik ke depan. Saya rasa ini semua sudah profesional yang sudah dijalankan oleh Bareskrim dan Pusdokes Mabes Polri. Jadi kita tidak ada berpikiran sama sekali rekayasa atau seperti apa. Jadi saya rasa nggak perlu dibahas lagi. Yang jelas kita harus berlapang dada untuk menerima ini. Ya masyarakat kan menunggu ini, ya inilah hasilnya. Lalu, seperti apa luapan kemarahan dan kekecewaan Lisa Mariana yang seolah belum terima dengan hasil tes DNA? Benarkah ia akan terus meminta pertanggungjawaban RK bahkan sampai ke akhirat? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best!
Masa intens investigasi. Usai Mabes Polri merilis hasil tes DNA yang menyatakan antara Ridwan Kamil dan CA tidak ada hubungan biologis, publik sempat mengira bahwa polemik panjang ini akan segera mereda. Namun, Lisa Mariana justru tampil dalam siaran langsung di media sosialnya dengan ekspresi yang jauh dari kata tenang. Lisa terlihat duduk di depan layar ponselnya menyaksikan tayangan ulang konferensi pers Mabes Polri. Saat hasil DNA dibacakan, ekspresinya berubah drastis. Matanya berkaca-kaca, bibirnya bergetar, dan dalam hitungan detik ia menangis terseduh-seduh. Lisa bahkan menegaskan bahwa dirinya akan meminta pertanggungjawaban RK sampai ke akhirat sekalipun. Seorang anak yang gua pahamin, gua kasih tahu lagi buat 40.000 nonton. Ini hanya surat coklat yang disegel. Pak, tunjukin Pak depannya yang ada tanda tangan saya. Kami persilakan untuk Gue udah bilang kalau negatif pastilah anak tuyul. Berarti saya RK tuyul. Tuyul. Udah bilang ya Ridwan Kamil ya, gue udah gak pakai inisial lagi ya. Kalau itu lu bertanggung jawab di akhirat. Di tengah luapan emosi yang meledak-ledak, Lisa kembali menangis terseduh sambil mengutarakan isi hati terdalamnya. Dirinya pun menyatakan tidak takut menghadapi gugatan pihak Ridwan Kamil karena merasa telah bersikap jujur sejak awal. Namun hasil tes DNA justru tidak sesuai dengan harapannya. Kemarahannya semakin meluas hingga menyentuh berbagai isu lain yang menyeret nama RK, menandakan bahwa konflik di antara mereka belum akan berakhir dalam waktu dekat. Lihat mata gue, panggil psikolog manapun. Kalau sekiranya emang gue bohong. Pertama kali gue putus itu di Dr. Richard. Gue jujur. Gue gak takut digugat. Apa kabar dia tentang kasus korupsinya? Di sisi lain, seperti apa tanggapan pengacara kondang Hotman Paris yang mengaku siap mempertemukan Lisa dengan Ridwan Kamil untuk berdamai? Namun, apa syarat khusus yang diajukan oleh Hotman untuk mewujudkan hal tersebut? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Di tengah berbagai sorotan yang muncul pasca hasil tes DNA resmi menyatakan bahwa Ridwan Kamil bukan ayah biologis dari CA, pengacara kondang Hotman Paris turut angkat bicara. Menurutnya, arah kasus kini sudah terang benderang, sehingga tidak ada lagi ruang untuk spekulasi dan sudah waktunya seluruh pihak melakukan introspeksi. Hotman turut menyatakan kesiapannya untuk menjadi mediator dan mempertemukan Lisa dengan RK. Ia menilai bahwa konflik ini sudah terlalu jauh bergulir di ruang publik. Dan satu-satunya cara untuk meredakan ketegangan adalah dengan saling mengalah. Namun, Hotman menyebut syaratnya untuk hal itu adalah Lisa mencabut gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri Bandung. Sementara RK juga mencabut laporan pencemaran nama baik yang dilayangkan ke Mabes Polri. Jika keduanya bersedia, Hotman mengaku siap mengatur pertemuan secara langsung dan mendamaikan kedua belah pihak.
Lantas, akankah perdamaian itu akan terwujud? Himbauan dari Hotman 911 kepada RK dan LM. RK dan LM. Karena hasil DNA, tes DNA sudah keluar, maka arah kasus udah jelas. Arah kasus udah jelas. Sudah waktunya kalian untuk introspeksi, untuk mau saling mengalah, untuk berdamai. Saya bersedia, Hotman Paris bersedia mempertemukan LM dan RK. Kebetulan RK adalah sahabat saya, dan kebetulan pengacara dari LM adalah keponakan Hotman Paris kandung, yaitu pengacara Markus, itu adalah ponakan kandung dari Hotman Paris, ya. Jadi sekali lagi, kalau mau bersedia berdamai, segera hubungin saya akan pertemukan. Syaratnya gampang, saling cabut tindakan hukum, cabut gugatan perdata yang dibuat oleh LM, cabut laporan pencemaran nama baik yang dibuat oleh RK. Case close, mari kita menuju masa depan yang lebih bagus. Mari kita berpetualang lagi. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.